Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak terima dengan label juru bayar yang disematkan padanya. Hal itu ia sampaikan usai diadukan sejumlah BUMN ke Komisi 11 DPR. Purbaya menilai seharusnya para pimpinan BUMN itu langsung menghadap dirinya, bukan mengadu ke DPR. Ia tak terima diperlakukan hanya sebagai juru bayar bagi BUMN. Saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak, kita potong uangnya. Saya akan pengawas, saya ganti saja dirutnya, kata Purbaya pada rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI di Jakarta Pusat. Ia memberi penjelasan soal tagihan subsidi dan kompensasi dari PLN dan Pertamina tahun 2024. Purbaya memastikan Kementerian Keuangan telah membayar lunas kewajiban-kewajiban itu tahun lalu. Purbaya mengingatkan ada jeda waktu beberapa bulan karena proses audit serta verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Namun, pembayaran tak mungkin molor hingga tahun berikutnya. Namun, Menkeu Purbaya berjanji memangkas proses tersebut menjadi 1 bulan saja. Ia menjelaskan pernah bekerja di sektor swasta sehingga paham cost of capital perusahaan bengkak imbas lamanya pembayaran tagihan tersebut. Mestinya Danantara harus lebih cerdas lagi ketika mood saya seperti itu, langsung dia ngadap saya. Minta apa? Ini kan enggak, dia ngadap Anda, DPR RI, langsung, padahal sama saya teman, saya pengawas Danantara, awas besok. Kenapa mereka nggak ke saya? Ujar Purbaya. Pada dasarnya, begitu masuk akal, kita akan proses, secepatnya. Memastikan bahwa program PSO, Public Service Obligation, kami tidak mengganggu cash flow dari Pertamina, PLN, dan lain-lain. Tapi nanti saya lihat, kalau nggak untung juga, awas. Kalau sudah kos diturunkan, jangan main-main mereka, ujarnya. Purbaya sudah melihat sejumlah proposal proyek yang masuk ke Kemenkeu. Itu dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Salah satu proposal yang dilihat adalah milik Danantara. Purbaya menilai proposal Danantara masih belum jelas arahnya. Padahal, dirinya siap menindaklanjuti usul pembiayaan bagi proyek-proyek yang bisa melahirkan efisiensi. Ia mencontohkan pembicaraan dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu. Purbaya mengungkapkan ada ide membuat pembangkit listrik tenaga surya untuk menggantikan sumber pasokan listrik saat ini. Investasinya, PLTS, cukup besar, mungkin sekitar 75 miliar US dollar kalau jadi. Tapi pada waktu diskusi pertama saya melihat kosnya masih tinggi, 9 sen dolar per kWh. Saya bilang, kalau gitu sih subsidinya nambah. Mereka sedang berusaha terus dan kemarin sudah ada berita bagus, pada saat sekarang harganya bisa 6 sen dolar per kWh, tuturnya. Saya bilang, kalau itu betul, matangkan, kita kalau perlu penyertaan modal negara, karena pada akhirnya akan hilang subsidi yang terlalu besar untuk listrik. Jadi, kita nggak diam saja, tegas Purbaya. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan berkomentar.